bahasa Inggris itu bahasa yang sangat penting ya secara global. Jadi Iya, betul. mumpung Pater Agus menjalankan ministry ini Iya. secara free lagi. Iya, itu Jadi lagi. jangan lupa join. Salve! Hi everyone, wherever you are. Thank you so much for always watching us on podcast ministry of Pater Agus. Still with me, Opin, and today very special. Kenapa demikian? Because we have some interesting guest star. Dan tentunya pemirsa penasaran apa sih sebenarnya yang kita bicarakan pada episode kali ini? Langsung saja kita berkenalan, the one and only tentunya dengan Pater Yohanes Agus Sutiono SC. Salve, Salve, how are you Pater? I'm fine. Tentunya ya. Dan Pater seperti biasa Ya. di rumah Ministry of Pater Agus ini kita selalu kedatangan tamu-tamu istimewa nih, Ya, Pater. special guys. Ya, spesial untuk episode kali ini kita sudah kedatangan para pengajar Of course. yang terlibat di karya kasih Ministry of Pater Agus ya. Ya. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Dan seperti biasa Pater, sebelum kita berkenalan dan mengenal lebih lanjut siapa sih mereka, seperti biasa ada yel-yel kita ya Pater ya. Ya. Itu tak kenal maka tak Maka tak sayang. sayang. Boleh dong jarinya di sini, Ya. jempolnya ditunjuk. Ya, tak kenal maka tak sayang. Oke, tepuk tangan. Nah, langsung saja ya pemirsa, kita berkenalan dengan bintang tamu kita. Yang pertama ada Pak Petrus Gobay. Ya, Halo Pak Petrus, apa kabar? luar biasa baik. Luar biasa baik. Tetap semangat ya Pak Petrus. Ya, tetap semangat. Ya, terima kasih sudah datang menghadiri undangan kita ya di Rumah Ministry of Pater Agus. Dan tentunya tidak kalah menarik dan tentu juga spesial untuk kita hari ini, kita juga kedatangan guru bahasa Inggris kita ini Pak Terry. Ya, Beliau masih sangat muda yes. dan beliau kita sapa dengan Miss Lani. Halo Miss Lani. Hi everyone, my name is Lani. I am 25 years old and currently busy working under my dad and my own business. Oke, luar Wow. biasa. Wow. Nah, mungkin kita langsung saja ya Pak Ter. Dari Pak Petrus Gobay sendiri. Boleh ceritakan ke kita dan mungkin pemirsa juga mungkin ada yang kenal dan kita yakin juga mungkin belum ada yang tahu siapa sih sebenarnya Pak Petrus itu sendiri, dan silakan Pak Petrus. Take your time. Oke, baik. Nama lengkap saya Petrus Meyubo Gobay. Untuk profil saya kuliahnya dari Jawa, yaitu di Malang, Jawa Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Ya. Jadi di sana saya menempuh S1 yaitu Teknik Informatika. Ya, dalam perjalanan saya banyak sekali ya istilahnya tantangan yang harus saya lewati, mulai dari pertama kali berangkat dari Nabire sampai pada tiba di Malang Di Jawa. dan ya Menempuh menempuh pendidikan di sana dan selesai. Oke, Mungkin saya akan berbicara secara garis besar. Ketika saya lulus SMA itu, di pikiran saya mau melanjutkan kuliah itu sama sekali tidak ada. Oh, seperti Jadi karena waktu SMA sudah pernah kerja di kerja kasar, yaitu proyek bangunan. ya. Jadi saya sempat dijanjikan sama kepala tukan untuk setelah kuliah itu bisa join dengan kami untuk bekerja seperti begitu. Oke. Terus ya setelah saya selesai SMA itu ya kabar yang dibilang sama bos proyek itu tidak sampai-sampai. Jadi itu mulai dari bulan April itu saya tunggu sampai bulan Agustus. Setelah itu ya kebetulan ada kakak saya yang dari Timika, dia mau ke Enaro. Jadi dia mampir di rumah, dia bertanya, kamu ini kuliah atau bagaimana nih? Terus saya bilang, ya mau kuliah tapi bagaimana kampus di Papua sini semua sudah tutup. Ya namanya bulan-bulan Agustus itu pastinya di sini semua sudah PKKMB, pengenalan ospek dan lain sebagainya. Maka dari itu ya jalan satu-satunya karena punya kenalan saya di Jawa sana,
Ya itu anak dia sendiri yang sudah kuliah dulu di Malang. Ya sudah, saya telepon, dia bilang datang saja. Ya perjalanan saya pas waktu mau berangkat itu, ya saya berangkat sendiri begitu tanpa mama dengan bapak ketahui. Mereka itu di kebun. Oke, Pak Petrus. Jadi maaf saya potong. Jadi memang awalnya itu memang niatnya belum kuliah. Ya. Gitu ya. Apa sih sebenarnya yang membuat Pak Petrus akhirnya saya harus kuliah ini dan kuliah di Jawa gitu? Ya sebenarnya mengalir begitu. Oh, mengalir. Tapi yang dahsyatnya itu tanpa disadarkan semua itu direncanakan baik dari Tuhan seperti itu. Oke. Dia memang dahsyatnya itu. Iya, begitu. Dan ambil kuliahnya program Komputer ya, pertama sih pikirannya mau masuk arsitek, tapi ya karena uangnya mahal ya, pendaftaran itu paling kecil itu 12 juta. Sedangkan uang yang saya bawa cuma 5 juta. Mau gimana masuk ya? Iya. Ya terpaksa ya, informatika yang saya masuk ini kan ada sedikit bergabung dengan gambar ya, teknik menggambar. Lebih teknik informatika multimedia. Iya. Jadi ya sudah. Kebetulan pembayarannya bisa cicilan ya sudah. Oke. Nah, akhirnya menjalani kuliah komputer, Iya. teknik informatika ya. Teknik informatika. Ya selama perjalanan kuliah itu ya banyak sekali kendala, terutama di bagian finansial. Oh, oke. Makanya itu 2 semester awal itu saya di kos dan hanya mengharapkan uang dari orang tua. Tapi saya rasa itu kayak tidak cukup. Oke. Makanya itu jarang-jarang saya keluar, hanya di kos saja. Tapi ada pemikiran baru, daripada begini mendingan saya cari kerja. Jadi sambil bekerja. Iya, Kuliah sambil itu bekerja. sudah semester 2. Masuk semester 3, saya kebetulan dekat dengan salah seorang dosen agama Katolik juga dia. Terus saya curhat sama dia, terus dia bilang oke, saya siap bantu. Tidak lewat dari 1 minggu itu langsung dia telepon, kamu ke, pas waktu itu saya kerja di bimbingan belajar ya, Peter bimbingan belajar. Jadi dipanggil sama manajernya, terus ketemu bicara sebentar, terus dia bilang sebagai formalitas bawa surat lamaran. Sudah dari situ mulai semester 4 itu saya sudah kerja di situ. Jadi waktu saya mulai pagi jam 8 ke tempat kerja, cuman pada saat waktu kuliah saja ke kampus, setelah itu balik lagi ke tempat kerja. Oke. Itu semester 4, 5, 6, 7. Ya, pas akhir semester 7 sebentar. Pada saat semester 5 itu kan manajer saya itu kan punya rumah 3. Kebetulan dia orang Cina Malang toh. Jadi ya sudah rumah 3, yang satu tuh dia suruh saya tinggal. Jadi sekaligus dengan rawat di situ. Jadi kasih makan peliharaannya di situ, ada anjing, terus rawat rumah dan taman. Setelah itu sampai saya sudah masuk semester 7, masuk skripsi itu. Karena pekerjaan yang terlalu banyak ini, saya kewalahan, tidak bisa kerja skripsi. Oh, oke. Jadi saya minta mundur dari situ. Oh, pending dulu untuk Iya. menyelesaikan skripsi. Sudah. Pater, sebenarnya kita tertarik ya, maksudnya dari ceritanya Pak Petrus Gobay ini, bahwa memang kuliah itu sebenarnya ya harus betul-betul punya semangat dan motivasi. Ya, dan benar. kalau misalnya kita terkendala, mohon maaf, finansial, Ya. itu sebenarnya bukan kendala utama gitu Pak. Ya, itulah yang saya kagumi dari seorang Petrus Gobay, bahwa dia pada waktu ingin kuliah, tetapi di tengah jalan ada kesulitan finansial, Iya. dia tidak menyerah. Betul. Dan sambil bekerja, dia tetap bisa menjalankan kuliahnya sampai dengan selesai. Ini memang gambaran orang-orang muda yang tanuji ya, yang tough ya. Harapan kita juga sebetulnya sama Pak. Ya, Mungkin untuk benar, adik-adik yang di luar sana gitu ya Pak Ter, Ya. mungkin mengalami kesulitan kalau mau kuliah, aduh ngapain kuliah kalau finansial seperti ini. Benar. Sebenarnya mereka harus berkreasi dan mencari solusi biar mereka bisa kuliah juga. Nah, bintang tamu kita yang satu lagi Nah, itu. juga punya cerita. Nah itu dia. Kita lanjut lagi, kita langsung ke Miss Lani. Nah ini kita penasaran nih tadi dari Pak Petrus nih. Miss Lani sendiri tuh gimana tuh sekolahnya, background sekolahnya? Boleh ceritakan ke kita? Silakan. Jadi dulu itu pas SMA pindah ke Singapura. Oh Singapura. Terus buat melanjutkan ya senior high school di sana. Terus juga pas pertama kali pindah ke sana banyak sekali sih struggle, apalagi di bahasa. Oh, iya. Soalnya dulu pas sekolah di Makassar itu kan dari national school yang jadi kayak sekolah yang biasa Iya gitu. betul.
bukan international school. Jadi ketika pindah ke Singapura itu kaget soalnya, apalagi pelajaran bahasa Inggrisnya itu. Jadi saya sempat pertama kali ke sana itu langsung disuruh ikut les. Jadi ada guru gitu datang ke rumah, terus ngajar kayak beberapa orang, 3 atau 4 orangan gitu. Habis gitu dia ngasih saya satu artikel nih, terus saya disuruh baca. Satu kalimat pun saya nggak ngerti itu pembahasannya tentang apa. Satu kalimat pun, sampai saya ngomong ke Miss itu yang ngajar saya itu, saya bilang kayaknya saya nggak bisa deh, saya nggak bisa lanjut soalnya Sempat ini begitu ya. benar-benar susah banget. Terus tapi karena papa saya orangnya itu sangat disiplin, jadi kalau A ya A, kalau B ya B. Jadi ketika saya mau ke Singapura ya udah, kamu lanjutin sampai selesai, jangan setengah-setengah gitu. Jadi pesan orang tua itu menjadi maksudnya menjadi penyemangat, motivasi. Iya. Jadi akhirnya ya tiap hari saya belajar, kerjain kayak satu paper. Jadi di sana itu kalau Inggris tuh ada kayak 3 section, listening, reading, sama speaking. Ya? Jadi itu tiap hari kita pelajarin. Jadi bener-bener ya banyak sekali sih paper-paper yang saya pelajarin gitu. Jadi sebenarnya dari Miss Lani nih Pater, kita ambil satu kesimpulan bahwa tidak ada sebenarnya hal yang sulit ya Pater. Benar ya. Ya artinya bahwa segala sesuatu kita harus perjuangkan. Usahakan dengan sungguh-sungguh. Sungguh begitu ya, begitu ulet gitu ya, dan fokus. Terus misalnya abis itu kan ini awal-awal tuh masih susah, masih penyesuaian gitu ya. Titik baliknya tuh pada saat kapan sih? Maksudnya akhirnya yakin bahwa oh saya bisa akhirnya sekolah di Singapura gitu, bisa menyesuaikan. Setelah 3 bulan di sana. 3 bulan ya? Iya. Jadi dulu itu saya kan 2,5 tahun di Singapura. 2,5 tahun ya. Itu dari hari Senin sampai Minggu nggak ada les. Jadi Senin sampai Minggu itu ada les tiap hari. Iya. Les bahasa Inggris? Enggak. Les. Ada les bahasa Inggris, ada les akuntansi, fisika, ya semuanya sih. Jadi betul-betul harus belajar semua. Dan pada akhirnya kurang lebih 3 bulan itu bisa akhirnya. Dan yakin, oh saya bisa bersekolah di sini gitu ya. Jadi buat adik-adik jangan sampai putus asa, karena ya kerja keras itu pasti membuahai hasil pada akhirnya gitu. Kerja keras pasti membuahkan hasil. Ya, betul sekali. Nah itu Pater, tadi dari mereka ini sebenarnya punya kendala yang banyak, beragam maksudnya. Dari Pak Petrus tadi dari finansial. Nah dari Lani itu skill gitu. Tapi juga dia punya pengalaman yang sama. Karena dia sebagai seorang yang memperhatikan tentang komitmen untuk bisa terus kuliah, dia melanjutkan kuliah di Perth di Australia. Dan itu biaya hidup dia tanggung sendiri. Kita dengar ceritanya juga ini Pak. Nah akhirnya setelah perjuangan sekolah di Singapura, berlanjut sekolah di luar negeri lagi tapi di Perth, Australia. Boleh diceritakan nih ke kita semua terutama pemirsa ini apa sih suka dukanya dan struggle yang apa lagi di sana gitu yang dijalankan Miss Lani di sana? Oke, jadi awal pindah ke sana itu emang tujuannya pengen sekolah sambil kerja. Soalnya mau cari pengalaman. Terus ya udah 6 bulan pertama cari-cari kerja, pada akhirnya dapet. Habis gitu kalau misalnya kuliah di Aussie itu kita kan bisa enroll mata pelajaran. Jadi mata itu satu semester ada 4 mata pelajaran. Terus saya pilih di hari Senin itu saya fullin semuanya. 4 mata pelajaran itu saya ikutin. Iya. Nah dari hari Selasa sampai Minggu itu saya kerja. Kerja. Jadi bisa diatur gitu ya? Iya, di 2 tempat. Dan 2 tempat. Jadi Senin full kuliah, Selasa sampai Minggu kerja. Jadi waktunya dia. Nah gimana itu bagi waktunya itu Miss Lani? Jadi kalau kerja itu dari jam 10 sampai jam 2 siang di tempat pertama. Kurang lebih berapa jam itu ya? Itu 11, 2, 1, 2, 4 jam. Ya di tempat kerja pertama. Terus kalau di tempat kerja kedua itu dari jam 4 sore sampai jam 10:30 malam. Nah kalau udah pulang dari sana
jam 12 malam saya itu biasanya ke library sekolah buat belajar. Oh, perpustakaan. Iya. Ya. Soalnya kan di sana buka 24 jam library. Oh, perpustakaannya 24 jam ya, luar biasa. Terus saya lanjut kerja tugas sambil belajar itu sampai jam 3 jam 4 subuh. Sorry, 4 sore. Waduh. 3 sampai 4 subuh, habis gitu pulang, ya udah istirahat, terus besokannya kerja lagi. Oke. Tapi fun fact-nya kalau hari Minggu saya nggak kerja, cuman saya ada pelayanan. Oh, pelayanan Dulu juga. sempat jadi Sunday school teacher di Sunday school sekolah- teacher, guru sekolah minggu. Iya, Oke. di salah satu gereja di gereja Indonesia. Oke. Namanya Oikos Church. Oke, dan banyak penduduk Indonesia di sana. Nggak terlalu banyak sih. Oke. Iya, jadi itu kayak komunitas yang lumayan kecil. Nah, oke, baik. Luar biasa Pak Ter. Iya. Nah, memang inilah sebenarnya kalau yang di luar mungkin pemirsa bertanya, apa sih sebenarnya latar belakang para pengajar ini dari kursus Iya. ministry? Itulah cerita-cerita mereka yang sungguh inspiratif Benar tentunya dan sekali. memotivasi kita semua bahwa lah inilah perjuangan guru-guru dari tim pengajar dari Ministry of Pater Agus. Nah, sekarang kita pengen tahu juga nih sebenarnya dari Pak Petrus dulu deh. Sebenarnya ketika Pak Petrus diajak kerjasama ya sama Pater untuk terlibat di karya kasih Ministry of Pater Agus ini, terutama sebagai pengajar komputer. Tentu hal ini kan sesuai inline dengan background edukasi Informatika. Iya, informatika. Pak Petrus melihatnya seperti apa begitu? Tanggapan awal Pak Petrus. Sebenarnya ini kan juga gratis dan untuk semua kalangan anak muda terutama begitu. Yang pada saat pertama saya masukkan lamaran itu kan untuk PKBM. Iya. Ya. Oke. Tapi karena backgroundnya komputer, ya dikasih. Oke. Jadi maksudnya senang atau Kalau untuk itu ya pasti ya, karena sesuai dengan jurusan ya pasti senang lah. Kan orang kan kerja itu kan merasa enak itu ketika dia sudah tahu tentang itu baru dia kerja kan lebih enak daripada dia tidak tahu, itu kan sama saja menyiksa. jadi kita ilmu yang kita dapat itu dengan senang hati untuk diberikan ke peserta kursus gitu ya, dan antusias tentunya dan memotivasi mereka gitu ya Pak pastinya. Petrus untuk tidak henti-hentinya belajar, terutama untuk teknologi komputer gitu. Iya. Pak. Apalagi gini Pak Ter, kan zaman sekarang itu kan teknologi itu menjadi kebutuhan yang sangat penting ya. Benar. Supaya kita Benar tidak sekali. Ya. tertinggal. Awalnya sih Pak Petrus ini bekerja sama dengan kami untuk menjadi pengelola sekolah PKBM ya. Namun dalam sekolah itu kan semakin dibutuhkan banyak hal ya, termasuk dalam sistem dapodik. Kemudian juga kita ada program upgrading orang muda Papua Pintar. Maka Pak Petrus kebetulan menguasai komputer, maka selain menjadi kepala sekolah, dia juga menjadi mentor guru kursus untuk komputer. Komputernya juga coding, bahasa digital. Baik. Kalau Miss Lani sendiri nih Pak Ter, kita juga pengen tahu awal pertemuan dengan Miss Lani, kok bisa ketemu Miss Lani terus diajak kerjasama di Ministry of Pater Agus. Miss Lani itu ketemu saya karena dia nyopirin saya. Oh begitu. Karena ya sebetulnya kebetulan sekali dia punya usaha, orang tuanya tepatnya, orang tuanya punya usaha, lalu saya diminta memberkati tempat usahanya. Nah, Lani ini kan yang nyopir nih ya. Kemudian ngomong-ngomong bahwa ini ternyata anaknya dari pengusaha itu. Lalu saya tanya sekolahnya di mana, di Australia. Waduh, ini kayaknya bisa nih saya minta untuk berbagi ilmu mengajar bahasa Inggris di tempat kursus upgrading Ministry of Pater Agus ya. Maka Miss Lani meskipun sibuk Kak, tapi dia masih punya perhatian untuk berbagi ilmunya ya. Dan saya yakin pertemuan itu bukan kebetulan ya Pak Ter, memang sudah harus seperti itu. Nah dari Miss Lani sendiri maksudnya ini Pak Ter sudah mengajak kerjasama. Tadi kita dengar dari Pak Petrus juga. Nah dari Miss Lani sendiri gimana nih tanggapannya, respon awal ketika Pater Agus mengajak Miss Lani nih, ayo dong bantu kita di Ministry of Pater Agus terlibat di karya kasih ini dengan memberikan kursus bahasa Inggris.
Itu seperti apa? Tentunya sangat happy ya. Iya. Kayak I got the chance from Pater Agus Wow, thank you. to teach English for all these Papuan children. Iya. Terus juga ya hopefully bakal bantu mereka in the upcoming future. Wow, terima kasih. Iya. Dan tentunya sangat senang ya. Iya. Sangat senang. Nah, dari proses kursus ini kan kita baru laksanakan itu tanggal 5 Juni kemarin ya, Iya. pemirsa, dan sudah sempat berjalan nih Pak Ter, kurang Iya. lebih 5 hari, hampir 1 minggu. Nah, first impression sih. Kesan pertama waktu mengajar nih di Mislani dulu, itu siswanya bagaimana gitu, antusiasnya gimana? Boleh ceritakan ke kita? Siswanya antusias sih. Jadi Antusias, saya berusaha buat jadi saya kasih latihan Oke. praktis gitu, terus saya suruh maju tuh satu orang Satu-satu, satu-satu iya. ke depan, terus buat jawabin pertanyaan. Nah dari sana saya bisa tahu maksudnya siswa mana nih yang paham atau yang kurang paham gitu. Jadi saya lebih kasih perhatian lebih Oke. untuk yang kurang paham. Seperti kita tahu kan di Inggris itu kan ada basic elementary tepatnya Ya, ada intermediate, Intermediate, advance. Ini ya. untuk awal-awal untuk membuat filtering ya. klasifikasi. Untuk membuat kelas. Nanti siapa yang sudah paham ya masuk di kelas dari ya intermediate atau advance atau mungkin ada yang masih baru pemula. Untuk awal-awal ini kita menjajaki siswa-siswa kita. Oke, baik. Sebenarnya saya juga dulu pernah ikut kursus bahasa Inggris ya. Tapi saya ingin tahu dari Miss Lani sendiri, mohon maaf, kira-kira kunci belajar bahasa Inggris itu menurut versinya Miss Lani itu agar kita bisa berbahasa Inggris yang baik itu seperti apa? Kunci pelajarannya itu harus gimana gitu? Kalau saya ya harus berani, Harus berani. ngomong. Oh, berani Iya, ngomong. berani komunikasi, apalagi kalau misalnya punya teman orang luar, Iya. itu ini sih kesempatan banget buat Oke. ngelatih bahasa Inggris. Speakingnya Iya, terutama ya. Oke, jadi harus berani ya. iya berani. Terus banyak nonton film, Oke. terus Literatur ya banyak bahasa kalau Inggris? misalnya yang suka dengerin lagu juga Musik bahasa bisa. Inggris. Iya. Oh, begitu. Itu Jadi kan, mempermudah sebenarnya. iya. Jadi kan kadang-kadang itu memperbanyak kosakata sih, memperbanyak vocabulary. Soalnya kadang-kadang kan di musik misalnya ada beberapa kata kita nggak ngerti nih artinya apa. Nah bisa tuh di Google artinya gitu apa. ya. Sekarang Jadi kan sudah semakin lebih canggih tahu, ya. Iya. Oke. Nah, kalau dari Pak Petrus ini sudah berapa kali? Mungkin 2-3 kali sudah. Sudah 2 kali. 2 kali ya. Iya. Gimana nih Pak Petrus peserta kursusnya adik-adik kita? Tekniknya sama dengan Miss Lani. Pertama pasti ada filter dulu. Iya. Karena kan ketika kita mengajar dengan kemampuan yang berbeda-beda itu, gurunya itu akan sangat sulit. Oke. Nah itu untuk pertemuan pertama kemarin itu saya kasih mereka sebuah tulisan di depan papan tulis, ya, terus dikasih jenis-jenis hurufnya pakai apa seperti begitu. Dan memang benar ada yang sudah mengerti, paham itu dia kerjakan, tapi yang belum itu dia tanya. Dari situlah saya petakan mereka. Tapi kalau dari antusiasi dari anak-anak itu sendiri, mereka sangat semangat untuk mau belajar. Ya. Oke. Nah, berikutnya lagi tadi kita kelewatan ya Pak Teh sebenarnya. Yeah. Saya juga pengen tahu, jadi misalnya Miss Lani, Pak Petrus ini kan juga sebagai guru, tapi kegiatan seharian mereka itu juga kita juga mau kepo juga gini. Nah, dari Miss Lani itu sendiri, beliau juga punya bisnis ya Pak Teh. Yeah. Masih muda tapi punya bisnis. Boleh ceritakan ke kita tidak ya, bisnisnya bisnis apa begitu? Ya, jadi saya punya 2 bisnis, satu Iya. dekorasi balon, satunya papan bunga. Oke. Iya. Jadi mulai bisnis itu tahun 2020. Iya. 2020 itu saya baru pindah ke Nabire. Jadi sebelumnya itu di Jawa, di Surabaya. Oke. Itu bantu jagain adik. Abis gitu adik udah SMP, udah bisa dilepas. Jadi akhirnya saya balik ke Nabire. Nah, oke. Nah tujuan awalnya mau bantuin papa sih sebenarnya, Oke. cuman kenapa enggak gitu buka bisnis sendiri. Luar biasa ini semangatnya Pak Ter ya. Nah itu sebenarnya harus kita contoh juga tuh Pak Ter, Betul, ya. bahwa ya harus terus Orang selalu yang berkreasi. tidak artinya berusaha untuk terus mencapai Ya, optimal ya. Betul, luar biasa. Nah gini nih Pak Ter, ini kan kita mohon maaf ya kembali dibatasi oleh waktu nih. Ya. Closing statement lah dari Pak Ter ini dengan ceritanya Pak Petrus, Miss Lani. Kira-kira ada
saya rasa banyak ya masukan dan tentu hal-hal yang sangat memotivasi dan inspiratif untuk pemirsa dan kita semua gitu Pak. Oke, Silakan, ya. Pater. Baiklah, sahabat Ministry of Pater Agus, kita semua senang di sini untuk membagikan pengalaman kita ya. Bukan berarti ini mau menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berhasil dengan sempurna, tetapi mereka adalah salah satu atau beberapa dua orang muda yang memberikan ceritanya, pengalaman-pengalamannya yang sangat berharga bagi kalian semua, sehingga usaha-usaha yang dibuat itu tahap demi tahap dengan keyakinan akan membuahkan hasil yang semakin hari akan semakin baik. Maka kalian semua harap untuk terus mau belajar, mau berusaha, dan ketekunan merupakan kunci dari keberhasilan kalian. Oke. Di garis bawahi Pater, ketekunan merupakan kunci dari keberhasilan. Benar, Seperti itu ya. ya. Nah dari Pak Petrus nih, ada yang mau disampaikan Pak Petrus untuk kita semua gitu Pak Petrus? Mungkin yang saya mau sampaikan, terutama saya seorang guru, seorang guru itu tidak pernah kenal lelah, karena dia akan banyak menemukan anak dengan berbagai jenis karakter yang berbeda-beda. Maka dari itu, di kesempatan itu dia harus bisa menyesuaikan diri dan bisa mencari jalan bagaimana anak itu bisa berhasil. Tujuan akhir dari semua guru. Terima kasih. Guru tidak pernah lelah, gitu ya. Terima kasih Pak Petrus untuk kontribusinya dan keterlibatan di karya Ministry of Pater Agus. Dan terakhir dari Miss Lani sendiri nih, ada yang mau disampaikan untuk kita semua. Silakan Miss Lani. Apa? Boleh dikat gak? Bingung mau jawab Pak. Oke, dikat dulu. Oh iya, nggak apa-apa, lanjut saja. Apa ya? Untuk anak-anak maksudnya? Ya, Iya, orang muda. Orang muda. Oh, untuk Iya, orang muda. mati kameranya. Kalau untuk orang muda, bahasa Inggris itu bahasa yang sangat penting ya secara global. Jadi Iya, betul. mumpung Pater Agus menjalankan ministry ini Iya. secara free lagi. Iya, itu. Jadi jangan lupa join. Soalnya itu juga sangat penting untuk karirnya kalian di masa depan. Terus juga bisa jadi jembatan ke budaya lain. Betul. Bisa transfer knowledge juga, transfer pengetahuan. Jadi ya semangat, jangan putus asa. Terus belajar bahasa Inggris. Soalnya itu sangat-sangat penting sih untuk masa depan. Baik, oke, terima kasih. Kembali tepuk tangan Ya, dulu ya. keren. Miss Lani, Pak Petrus dan Pater Agus, terima kasih sudah ya kita cerita banyak ya di Rumah Ministry of Pater Agus, dan kita yakin pemirsa juga tentunya tertarik ya dengan apa yang kita sampaikan saat ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk selalu like dan subscribe ataupun komen boleh ya. Atau mau request siapa sih sebenarnya nanti untuk di episode selanjutnya mau bintang tamunya seperti apa, boleh tulis atau coret-coret di komen channel YouTube kita Ministry of Pater Agus. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. See you next time. Bye bye. Salve. Salve.